Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala gaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan mengisi antara maghrib dan isya dengan majelis ilmu. Ini diantara amalan terbaik yang dilakukan ya antara maghrib ke isya, bukan dengan perkara-perkara yang laghat tapi dengan perkara ilmu, dan ini adalah termasuk diantara perkara yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai ini seperti kita salat antara maghrib sampai isya. Mudah-mudahan ini majelis menjadi raudhah fi riyadil jinan, taman di antara taman surga. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke masjid ini catat sebagai sedekah di sisi Allah. Mudah-mudahan majelis ini juga menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan juga Allah kirimkan para malaikat yang mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallah wa iyyakum. Tadi sampaikan oleh Pak Haji bahwa sebentar lagi kita masuk Ramadan dan tersisa tinggal 3 atau 4 pertemuan. Dan nampaknya untuk mulai pertemuan malam ini kajian tafsir kita, kalau kemarin kita masuk Al-Baqarah, rasa-rasanya Al-Baqarah mungkin ya agak kurang familiar gitu ya. Mungkin masih sedikit yang menghafalnya dan sebagainya. Maka insyaallah kita mulai hari ini itu membahas dari tafsir juz' amma, dari surat yang terakhir ya, surat An-Nas. Mudah-mudahan satu pertemuan selesai satu surat sehingga bisa kita menghafal itu surat. Insyaallah kalau trikul mah minimal sudah pada hafal ya, di luar kepala insyaallah ya. Nah, tinggal makna daripada ayat yang dibaca. Kalau itu jadi surat favorit ya, Qul Hudai, Qul Falak dan An-Nas lagi, nah minimal kita tahu kandungan apa yang dibaca. Nah, kemarin kita selesai membahas Al-Fatihah, seharusnya betul-betul juga ketika membaca Al-Fatihah ada pemaknaan. Karena yang membedakan antara seseorang itu khusyuk dengan tidak itu, salah satu kuncinya adalah mengerti apa yang sedang dibacanya. Dan itulah perintah Al-Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengerti apa yang kau ucapkan. Orang Arab dulu sempat salat sambil mabuk karena larangan khamar belum tuntasnya di Madinah. Maka ketika masih belum saklek larangan itu, mereka masih ada yang sholat sambil mabuk. Akhirnya apa? Sholatnya gak mengerti apa yang dibacanya, hilang kesadaran. Nah, jadi kenapa tidak boleh sholat sambil mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun, karena kita gak ngerti apa yang dibaca gitu. Nah, maka ketika kita tidak mabuk, jadi paham kembali apa yang dibaca. Nah, kalau kita mabuk tidak, tapi paham pun, nah itu yang jadi masalah ya. Jangan sampai cuman hanya tidak mabuk, tapi juga tidak paham. Nah, disinilah minimal Al-Fatihah sudah paham kandungan maknanya. Nah, kita bahas sekarang surat-surat pendek ya dari juz' amma, dari surah An-Nas. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada gunnah di situ yang kalau dibacanya harus ditahan 2 sampai 3 ketukan. Jangan ditabrak saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan dulu. Malikin nas, ilahin nas. 3 ketukan tahan. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira coba dites dulu. Apa artinya qul a'udzu birabbin nas? Ada yang tahu? Qul apa artinya qul? Katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Nah, masih bisa nih. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, ilahnya ya ilah annas berarti ya, ilah annas ya, ilahnya manusia. Min syarril waswasil khannas, wallahu a'lam. Itu ya jawabannya. Baik ya, minimal tahu 3 ayatnya lah ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas ini disebut dengan Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwidah ini surat perlindungan. Kalau digabungkan dengan surat Al-Falaq, kita mendapatkan riwayat penyebutannya adalah Al-Mu'awwidataini. Al-Mu'awwidataini. 2 surat perlindungan. Nanti kenapa disebut sebagai Al-Mu'awwidatain? Ada alasannya. Jadi ini adalah 2 surat perlindungan. Dan ini surat termasuk di antara surat Makkiyah menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi di antara para ulama pun ada yang mengatakan bahwa ini surat masuk kategori Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrah. Bedanya Makkiyah dan Madaniyah kita sudah pernah jelaskan apa? Disekat atau dipisahkan bukan dengan tempat. Karena ada yang disebut dengan Makkiyah, Madaniyah, tapi turunnya di sekitaran Mekah. Maka kata kuncinya bukan pada tempat, tapi waktu. Qablal hijrah, sebelum hijrah, Makkiyah. Ba'dal hijrah, Madaniyah. Sebelum hijrah disebut ayat-ayat Makkiyah, setelah hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, disebut juga Al-Muqashkishataini. Kata Al-Qurtubi disebut juga Al-Muqashkishataini. Artinya apa? Pembebas daripada kemunafikan. Pembebas daripada kemunafikan. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini disebut juga dengan Al-Muqashkishataini. Dan kemudian surat An-Nas ini kalaulah dikatakan mengikuti pendapat kebanyakan ulama sebagai surat Madani Makkiyah, maka ini kaitannya dengan perilaku orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang ingin menyakiti Nabi, melukai Nabi dengan ain. Ain itu ya pandangan mata jahat, di mana mereka ingin melukai Nabi dengan mata jahat mereka. Wal ainu haqqun, dan ain itu ada kata Nabi. Seandainya ada sesuatu yang bisa melampaui qadar, ya takdir Allah, itulah ain.
Jadi orang itu kalau punya dengki, hasad, lalu dia bisa melemparkan ain kepada orang yang dia dengki, kepada orang yang dia hasadi. Tentang ain nanti dibahas khusus di dalam surah Al-Falaq. Nah, kemudian karena ini surah An-Nas ini turunnya persis setelah surat Al-Falaq, jadi berbarengan. Maka disitulah kemudian Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai benteng daripada upaya jahatnya orang-orang kafir Quraisy yang mereka ingin melemparkan ain. Dan ain itu sekali lagi hak, ain itu benar adanya. Dan nanti dibahas secara khusus dalam surah Al-Falaq. Termasuk juga ada doa bagaimana agar terjaga, terlindungi, terbebaskan daripada serangan ain. Ya, karena memang agak sulit ya menjaga dari ain itu, membebaskan dari ain itu. Tapi ada petunjuk Nabi, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kalau masuk kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini surah Madaniyah, surat Madaniyah ini surat yang turun di mana? Di Madinah, maka ini kaitannya dengan upaya orang-orang Yahudi yang ingin menyihir Nabi. Orang-orang Yahudi di Madinah itu musuh daripada Nabi SAW ya adalah orang-orang Yahudi. Di antara musuhnya Nabi adalah orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang munafik. Ini orang Yahudi ini sangat membenci Nabi. Maka di antara orang Yahudi ini ada yang namanya Lubaid bin A'sam. Lubaid bin A'sam ini ya, dia kemudian mengambil media sihirnya itu dengan apa? Bekas rambut Nabi SAW. Bekas rambut Nabi yang menempel di bekas atau di sisir, ya, sisir yang patah, di situ ternyata ada rambut Nabi SAW. Maka kemudian dengan beberapa rambut Nabi SAW dibuatlah seperti diikatkan pada buhul, dimasukkan, ditancapkan atau ditusukkan jarum-jarum, ya, yang ternyata itu ada dampak kepada Nabi, ya. Dan ini hadisnya sahih menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW terkena sihir, ya, saharahu Lubaid bin A'sam, kena sihir Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam. Apa yang terjadi kepada Nabi SAW? Fatakhayyal, Nabi kemudian berkhayal seakan-akan melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya. Nah, khayalan ini tidak sampai kepada wahyu. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Artinya sebagian orang mengingkari bahwa Nabi pernah kena sihir, ya, dengan alasan kalau Nabi pernah terkena sihir maka itu akan berpengaruh kepada kemaksuman wahyu, keterpeliharaan wahyu, seolah-olah wahyu itu pernah terkena pengaruh daripada sihir. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa sihir ini hanya memberikan efek kepada Nabi berkhayal melakukan sesuatu, mendatangi istrinya padahal tidak mendatangi istrinya. Lalu turunlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dibawakan oleh Jibril alaihis salam. Jibril membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas ayatan-ayatan, seayat demi seayat, dan setiap satu ayat dibacakan ada 11 ikatan buhul yang mengikat Nabi SAW, satu persatu putus dengan dibacakannya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka disebutlah ini surat tadi sebagai surat apa namanya? Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bagaimana Jibril kemudian bertanya kepada Nabi SAW, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Aku sakit ya Jibril, ya. Maka kemudian Jibril mendatangi Nabi dan meruqyah Nabi SAW. Disebut dengan ruqyahnya Jibril.
Jibril meruqyah Nabi ya dengan kalimat Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, wa min syarri kulli nafsin, dan dari keburukan setiap manusia, au ainin hasidin, atau keburukan daripada ain yang hasad, Allah yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Sudah di luar kepala, Pak? Insyaallah di luar kepala ya. Alhamdulillah. Di luar aja dulu pokoknya. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berpendapat atau mengambil pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa ini surah termasuk kategori madaniyah. Jadi kaitannya dengan siapa? Lubaid bin A'sam al-Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya apa? Katakanlah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi ini hanya punya tugas untuk menyampaikan, dan Nabi betul-betul menyampaikan apa adanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya misalnya menyuruh kepada seseorang, misalnya seorang guru nyuruh kepada santrinya, katakan kepada ibumu atau katakan kepada temanmu, ambilkan bukunya Ustadz. Ya, yang disuruh nggak akan bilang katakan kepada, nggak begitu kan? Dia pasti akan bilang kepada temannya, akhi, disuruh ambil buku oleh Ustaz. Nggak akan lagi mengulang perkataan saya. Tapi Nabi turun wahyu kepadanya lewat Jibril alaihissalam, kul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia. Allah lewat Jibril menyampaikan itu kalimat, itu wahyu. Nabi menyampaikan juga apa adanya. Nabi ulang lagi kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi tidak mengatakan ya mengganti dengan kalimat lain atau bahkan dengan huruf yang lain, tidak. Nabi menjaga Al-Quran itu lafdhan wa makna, secara lafadznya juga secara maknanya. Kemudian kata a'udzu kata a'udzu berasal dari kata a'ud, artinya apa? Berlindung, ya. Berlindung. Berlindungnya ini apa? Dengan cara menuju sesuatu untuk meninggalkan sesuatu. Itu a'udz. A'udz itu misalnya kita takut takut sesuatu, ya, atau takut terkena sesuatu, maka kita pindah kepada tempat yang lain untuk terhindar daripada sesuatu itu. Itu namanya adalah apa? A'udz. Ya, maka ketika seseorang berta'awudz, maka dia menuju Allah, ya, menuju Allah untuk membebaskan diri atau melindungi diri daripada keburukan. Keburukan apa? Keburukan syaitan atau keburukan apapun juga. Nah, a'udzu, ya, ini sebagian kita orang Sunda suka bilangnya nggak tepat, ya, auzubillah, gitu kan? Auzubillah. Jadi berubah a'udzu. Ini jadi apa? Ju, gitu kan? Na'udzubillah, gitu. Nah, ini yang benar pakai apa? Pakai jim, pakai dal. Perhatikan ya. Kul, katakanlah, a'udzu, bukan a'udzu, gitu ya, tapi apa? A'udzu. A'udzu, ya, aku berlindung. Kalau kami berlindung apa? Kami berlindung na'udzu, ya. A'udzu, kami berlindung. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah.
Nah itu sebagian ya, nggak tahu karena terlalu kecepatan akhirnya naujubillah gitu ya. Nah, ini nggak jadi artinya apa-apa itu. A'udzu, aku berlindung. Na'udzu, kami berlindung. Ini menunjukkan bahwa memang manusia butuh perlindungan dan Allah ingin melindungi kita. Maka ucapkan ini doa, ucapkan ayat ini sebagai benteng perlindungan. Engkau tidak akan selamat karena kita menghadapi syaitan itu seperti anak kecil menghadapi profesional. Syaitan iblis yang sudah berumur panjang sejak zaman Adam diciptakan, bahkan sebelum Adam diciptakan iblis sudah ada. Lalu hidup dari zaman Nabi ke Nabi, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, sampai Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai kita sekarang dia masih ada. Pengalamannya banyak tidak? Banyak sekali. Dia buat kampus-kampus, sekolah-sekolah, pelatihan untuk menggoda manusia ada. Makanya setan juga update. Ya, update setan. Dia terus update. Ada setan TikTok, ada setan Mobile Legend, ada setan apa lagi. Oh, ngerti juga setan gitu. Berarti mengupdate juga dia itu. Jadi saya bayangkan memang ada rektor-rektornya, izin juga gitu ya. Jadi dia mengajarkan itu semua. Nah, maka kita diperintahkan berlindung kepada Allah. Nggak boleh kita merasa aman. Inna syaitana lakum aduun. Kita punya syaitan yang merupakan musuh. Musuhnya masalahnya nggak terlihat. Kalau dia terlihat, wah musuh ini bahaya. Dia ngambil jalan kanan, saya ambil jalan kiri. Ya, karena takut dia akan membahayakan. Tapi musuhnya tidak terlihat. Ya, dia bisa ada di mana saja, kapan saja tanpa melihat waktu dan tempat. Maka disinilah kita butuh perlindungan. A'udzu, aku berlindung. Dan ini perintah kepada Nabi Muhammad. Jadi hatta Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nabi yang sudah dilindungi tetap diperintahkan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lebih butuh perlindungan Allah. Butuh perlindungan Allah itu untuk apa? Bukan hanya perkara dunia, perkara sehat, perkara rezeki, perkara aman, perkara terhindar dari musibah-musibah dunia, bukan. Tapi lebih dahsyat dari itu, lebih penting dari itu adalah meminta perlindungan dari rusaknya agama, rusaknya akidah, rusaknya iman, rusaknya akhlak kita. Kita lebih butuh perlindungan dari Allah. Makanya sejak awal keluar dari rumah itu, doanya apa Pak? Itu yang biasa ya, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada doa yang lebih khusus meminta perlindungan kepada Allah. Apa itu? Ada yang pernah dengar enggak doanya? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, dari sesat atau menyesatkan, au azilla au uzalla, dari tergelincir atau digelincirkan, adilla au azilla uzalla, adlima au udlam, dari mendolimi atau didolimi. Dan yang keempat, an ajhala au yujhala alayya, dari berbuat bodoh, bersikap bodoh atau dibodohi oleh orang. Siapa yang pernah baca doa itu keluar rumah ada? Belum pernah ya. Nah, ini saya tulis doanya ya. Ini kalau ditulis kira-kira bakal dihafal tidak nih? Ditulis ya hongkolnya, ya Allah. Ini padahal orang ya cari jimat, orang cari jimat sampai ke mana-mana, sampai tapak gitu kan supaya punya backing ya, atau datang ke Mbah ya, Mbah Marijan, Mbah Dukun, Mbah apa, tolong saya pengen punya kekuatan, pengen dijaga, sampai keluar duit segala macam ya, padahal dia nggak dapat apa-apa kecuali dosa, nggak dapat apa-apa. Waktunya sakit ya sakit ya, waktunya sembuh bakal sembuh, waktunya kena serangan. Nah, Nabi tapi ajarkan kepada kita sesuatu yang bisa menolak takdir.
Takdirnya kita jatuh, baca doa bisa jadi enggak jatuh. Takdir awalnya kita kena musibah, dengan doa bisa tidak terkena musibah itu. Kata Ibnu Qayyim, tergantung daripada kekuatan doa kita. Doa itu tak ketemu dengan qada qadar, dengan takdir, ya, maka kemudian kalau doanya kuat, dia yaruddul bala, dia bisa menolak daripada bala. Apa doa tadi, Pak? Allahumma inni a'udzubika. Terus an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Nah ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udalla, dari tersesat, dari sesat atau menyesat atau disesatkan. An adilla au azilla, atau tergelincir. Ya, baik tergelincir dalam makna fisik, jatuh, tergelincir perkataan, tergelincir lisan, tergelincir sikap, atau tergelincir fisik, au uzalla, atau digelincirkan, dilengserkan, diusir, dan seterusnya. Au adlima, atau berbuat zalim, au udlam, atau dizalimi, au ajhala, atau berbuat bodoh, au yujhala alayya, atau dibodohi. Ini setiap kita keluar rumah. Setiap kita keluar rumah baca doa ini, maka Allah yang akan menjaga kita dari ketersesatan, dari ketergelinciran, dari kezaliman, dan dari kebodohan. Nah, lalu di dalam ayat ini Allah kemudian menyebut qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Rabbin nas. Nih, di surah Al-Fatihah, ya, ayat pertama atau ayat keduanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih umum. Rabbil alamin. Rabb yang menguasai semesta alam. Nah, di sini lebih khusus, lebih fokus, dia, ya, adalah Rabbin nas, Rabbnya manusia. Apa makna Rabbnya manusia? Apa makna Rabbnya manusia? Makna Rabb artinya adalah apa? Paling tidak dia terkumpul padanya adalah kalimat Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Lalu apa lagi, Pak? Rabb itu An-Nafi. Apa artinya An-Nafi? Yang memberikan manfaat, Ad-Dar yang mendatangkan madarat atau menolak madarat, Asy-Syari yang menetapkan hukum atau syariat. Itu makna Rabb. Jadi Allah itu yang mengatur manusia, mengurus rezeki manusia, mendatangkan manfaat buat kita, menjauhkan madarat daripada kita, menetapkan hukum untuk kita ikuti. Itu adalah Rabb. Kita berlindung kepadanya dalam segala urusan. Sebutkan satu masalah yang kita hadapi, ada dalam sifat, di antara sifat yang akan disebutkan. Apakah masuk ke dalam Rabbin nas, atau Malikin nas, atau ilahin nas? Ini yang pertama. Jadi ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Maka saat kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, seharusnya hilang keraguan kita tentang masalah hidup, tentang masalah rezeki, tentang masalah keamanan, tentang masalah kesehatan dan sebagainya, karena segala sesuatu itu biyadillah, ada di tangannya Allah. Lalu qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Malikin nas. Apa artinya malik? Rajanya manusia. Raja itu berarti juga yang memiliki. Yang memiliki juga berarti yang merajai. Dia yang memiliki alamin, seluruh alam semesta.
Lebih spesifik lagi dia katakan dia adalah pemilik manusia dan juga rajanya manusia. Artinya apa? Al-muluk, semua raja-raja yang mengklaim dirinya sebagai raja, hakikatnya mamluk. Hakikatnya adalah mamluk. Artinya apa? Budak semua di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuasaan apapun hakikatnya tidak akan bisa mempengaruhi kita kecuali atas izin Malikal Muluk, rajanya para raja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Malik, kata Syed Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, maknanya dia adalah Allah yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Itu Malik, kata Syed Qutb. Ya, kata Buya Hamka, Malik berarti adalah penguasa tertinggi, ya, pemilik kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa yang paling tinggi, baik di langit maupun di bumi. Di langit Allah wakilkan kepada siapa? Para malaikat. Di bumi Allah wakilkan kepada manusia. Disitulah Allah kemudian ketika menciptakan Adam, apa dikatakan oleh Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini seorang khalifah, wakil Allah di muka bumi untuk menerapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berlindung kepada rajanya para raja. Kalau orang kemudian merasa tenang ketika dia punya backing kerajaan, backing istana, backing kepolisian, itu kan bicara masalah keyakinan. Sebegitu yakinnya kita kepada backingan manusia. Padahal manusia tetaplah manusia, dhaif, lemah, fakir, jahil, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akidah kita mengajarkan harusnya yang jadi sandaran itu adalah rajanya para raja. Dan Allah yang memerintahkan, sing yakin ada raja yang selalu menjaga dan membela kita, yang tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah mengantuk, tidak pernah alfa, tidak kecuali mengawasi, melihat dan mendengarkan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang membaca Malikin Nas, ya, dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Karena dia tahu, ya, kerajaan dan kekuasaan itu bukan ukuran kemuliaan. Yu'izzu may yasha au yudhillu man yasha. Bisa jadi dengan kekuasaan itu memang Allah muliakan, tapi bisa jadi dengan kekuasaan atau jabatan itu Allah malah apa? Hinakan. Kalau segala cara dia halalkan untuk mendapatkan kekuasaan, masuklah dia kategori tudillu man tasya, yang direndahkan oleh Allah. Kalau dia dapatkan itu dengan amanah yang diberikan, maka dia bisa jadi sebab mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilahin nas. Ilahin nas asal kata dari aliha ya'lahu. Artinya apa? Di mana hati kita tertuju kepadanya. Ta'lahu ilaihil qulub, di mana hati kita tergantung bermohon kepadanya. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu diberikan fitrah oleh Allah, yang fitrah ini senantiasa terikat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan orang-orang musyrik, kata Allah, ketika mereka mengatakan, atau di dunia ketika di daratan mereka menyembah patung berhala, bahkan orang ateis sekalipun, hatta Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan, tapi dalam keadaan mereka terpepet, disebut dalam Quran kalau mereka berada di lautan, ya, kemudian ombak besar, ada di kapal sendirian, hampir dia menghadapi kematian, siapa yang dia akan panggil? Siapa yang dia akan seru? Yad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dia akan menyeru, ya Allah, dengan penuh mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Tapi itu pas lagi apa? Lagi kepepet. Jadi ada namanya the power of kepepet.
Biasanya orang kalau kepepet, walah, Masya Allah. Orang lagi naik pesawat, Pak, pesawatnya terjadi turbulensi, ya. Ada pas masuk pesawat tuh ada yang baca doa, ada yang panjang, ada yang cuman bismillah aja, ada yang nggak baca doa, ada yang santai-santai, ada yang maksiat ketika masuk pesawat. Tapi ketika terjadi gonjangan, ya, ada bahkan petir, ada badai, ada ini turbulensi orang, semua akan yad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ngadadak nu teu beragama ge jadi beragama gitu. Minta doa naon itu doana kan gitu. Ya, maja naon akhirna nu apalna Allahumma barik lana hungkul. Jadi Allahumma barik lana gitu. Karena enggak punya doa yang lain. Kenapa? Tapi itu panggilan hati, fitrah, memang begitu. Nah, munculnya ketika apa? Ketika fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang sangat ketakutan. Jadi pada akhirnya kadang orang-orang itu ditegur oleh Allah dengan cara yang keras karena dia hanya bisa kembali ke Allah ketika ditegur dengan cara yang keras. Tapi ada di antara mereka yang ditegur dengan keras ujungnya mati, ya, ada yang kembali lagi. Nah, ketika kembali itu fa inna jau, ketika mereka selamat, ada yang tetap istiqomah, ada yang malah segera kembali kepada kesyirikannya, kejahilannya. Tapi hakikatnya ta'lahu ilaihil qulub, hati kita cenderung kepada siapa? Kepada Allah. Pasti, Pak, dalam keadaan terburuk yang dialami oleh seseorang, dia akan menjerit, ya Allah, ya Allah, sudah nggak ada harapan lagi nih, hanya Engkau harapanku. Nah, sayangnya kalimat itu setelah berharap kepada manusia, beres kepada manusia, nggak ada lagi yang diharapkan, baru memanggil ya Allah. Kata Allah, kenapa nggak dari awal manggil ya Allahnya? Ini hadirin, lanjutkan. Ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang keempat, ya, ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya, min syarril waswasil khannas. Artinya apa? Min dari syarri, keburukan. Min syarri, dari keburukan, al-waswas, ya, al-waswas itu artinya adalah bisikan-bisikan yang meragukan, bisikan-bisikan keraguan. Waswas itu namanya. Ada khannas. Apa makna khannas? Khannas maknanya raja'. Raja' itu artinya apa? Yang suka bolak-balik. Setan itu, makanya setan, contoh ada orang yang kesurupan, orang yang kemudian kena jin begitu, sampai akhirnya berperilaku tidak jelas, berperilaku aneh dan sebagainya, kemasukan jin. Maka apa yang terjadi? Ya, misalnya kita ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya keluar itu jin, keluar itu setan. Tapi apakah setelah keluar dia balik lagi atau tidak? Kemungkinan besar dia akan balik lagi. Apalagi kalau, ya, setan punya tempat di tubuh orang itu. Maksudnya apa? Saya suka menggambarkan seperti lalat dan sampah. Di rumah ada lalat, talur Pak Seur, disemprot oleh kita tuh, ya, di kebutan, ya, pakai baygon, pakai ini, mungkin keluar. Tapi tidak lama datang lagi itu lalat. Kenapa? Di rumahnya banyak sampah. Jadi walaupun terus-menerus kita usir itu lalat, dia pasti bakal balik lagi. Kenapa? Karena di rumahnya ada yang disenangi oleh lalat, yaitu sampah. Kalau ulama menjelaskan, ibarat seseorang ngusir anjing, tangan kanannya bawa batu ngusir anjing, tangan kirinya bawa tulang. Gitu. Akhirnya apa? Anjing lebih melihat apanya? Tulang. Akhirnya dia kabur, tapi balik lagi. Itu kabur balik itu khannas. Khannas namanya. Gitu. Nah, setan ini dengar adzan sekarang, dia kabur, terbirit-birit, dia lari terbirit-birit sambil kentut. Hati-hati kalau ada yang kentut ketika adzan, namanya setan. Ya, setan tuh dengar adzan kentut, Pak, lari jauh. Cuman bingung di sini, lari ke sana, al-muawanah adzan, gitu kan? Lari ke sana, apa? Asyura, gitu kan? As-siddiq. Gitu, ya. Nah, tapi itu kata Nabi, jadi syaitan itu lari menjauh.
Beres adzan, dan itu betul Pak, sambil kentut supaya disaringkan, ya, nyaring suara adzan, jadi hilang suaranya. Makanya hati-hati ketika adzan datang, jangan malah ngerasin suara, matiin semua suara musik apa segala macam. Termasuk kata ulama yang mau kentut tahan dulu, jangan sama serupa dengan siapa? Setan begitu, ya. Maksudnya apalagi kalaupun nggak kuat ya keluar, tapi jangan sengaja diapakan? Disadakan gitu ya, tong sengaja prat gitu. Kita boleh mengatakan setan gitu. Nah, ini hati-hati hadirin ya. Nah, ini udah adzan ya, adzan dulu bentar ya, nanti lanjutkan beberapa ayat terakhir. Barakallahu fikum. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tambah sedikit lagi ya dari pembahasan kita dalam surah An-Nas. Ya, kita masuk kepada ayat yang keempat tadi, min syarril waswasil khannas. Jadi waswas itu artinya adalah keraguan, ya. Allah terangkan kita untuk berlindung kepada Allah min syarri, dari keburukan al waswas. Nah, kata Ibnu Qayyim, ada perkataan menarik daripada Ibnu Qayyim. Sebenarnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan syaitan. Tetapi menyebut tentang waswas secara khusus menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya pengaruh waswas dalam kehidupan kita. Ini senjata besar syaitan untuk menyesatkan manusia dengan penyakit yang namanya waswas. Kita baca perkataan Ibnu Qayyim, wa ta'ammal hikmatal Qur'an, perhatikanlah hikmah Al-Qur'an ya, dan keagungannya. Kaifa auqa'al isti'adah min syarri syaitanil mawsuf bi annahu al-waswasil khannas. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan kepada kita menyebutkan tentang meminta perlindungan dari syaitan yang disifati dengan al-waswas al-khannas, yaitu yang senantiasa bolak-balik bersembunyi membisiki dada-dada manusia. Kemudian min syarri waswas walam yakul min syarri waswasatihi li ta'um wal isti'adah syarrihi jami'ahu fa inna qawluhu min syarril waswasil khannas ya'ummu kulla syarri, bahwa perkataan dari keburukan waswas syaitan yang suka berbisik dan bersembunyi ini mencakup segala keburukannya. Tetapi apa yang disebutkannya yaitu adalah waswas, itu adalah asyadduha syarran wa aqwaha ta'thiran wa a'ammaha fasada. Ada yang lebih besar keburukannya, lebih kuat dampaknya, dan lebih umum kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Apa itu? Hiyal waswasah. Itu adalah apa? Waswasah, keraguan-keraguan. Ya. Allati hiya mabadiul iradah, dan itu adalah pondasi iradah, keinginan. Segala sesuatu terjadi karena iradah, karena keinginan. Nah, disitulah setan masuk di pintu pertama. Kita mau melakukan sesuatu, dibuatlah kita ragu. Ngaji hentenya, nah itu sudah waswasah kan gitu. Ya, salat hentenya waswasah, ke masjid hentenya waswasah. Diberikan berbagai macam pertimbangan, disebutkan satu persatu. Mendingan tong ngaji, ini pertimbangannya, disebutkan oleh setan, seakan-akan masuk akal, masuk logika, dan kita terkena kebingungan, dan situlah setan membuat kita tidak jadi berbuat. Fa innal qalba yakunu farighan minasyarri wal ma'siyati fayuwaswisu ilaihi wa yakhtiru dhanba bi balihi fayusawwiru nafsihi wa yumannihi. Maka kemudian setan masuk ke dalam relung hati kita, masuk dengan tadi proposal-proposal keraguan, sehingga apa yang dilakukan olehnya, maka dia memberikan angan-angan, tamanni, lalu dia berikan tasywih, ya, kesamaran-kesamaran, fayasiru syahwatun, maka yang lebih dia pikirkan saat itu berubah. Bisa secepat itu perubahan. Tadi nanti ke masjid bisa merubah arah, ya, arah kendaraan jadi keluar. Ya, kenapa? Di situ setan masuk ke dalam iradah, masuk ke dalam keinginan. Keinginan dibuat ada keraguan. Lah di masjid mah tak aya ustadna, di masjid mah nanti baji. Pokoknya nama banyak lah. Pengalaman semua gitu kan, kena waswasah.
Ya, maka dia wa yuzayyinuha lahu, ya, keburukan ditazyin, dihias sehingga seakan-akan lebih menguntungkan, lebih bermanfaat, lebih baik. Terus syaitan datang lewat waswasah. Wa yukhalliha wa yukhayyiluha lahu fi khayalin tamilu nafsuhu ilaihi. Lalu dibuat tadi, ya, dibuat cenderung kita kepada lawannya kebaikan dengan berbagai macam proposal, poin-poin penting menurut syaitan dimasukkan ke dalam keinginan kita, akhirnya berubahlah keinginan kita. Lalu syaitan terus mendatangkan khayalan, kata Ibnu Qayyim, dan memberikan angan-angan, menjadikannya bernafsu, membuatnya lupa akan bahayanya maksiat, dan syaitan melipat, yakni menutupi akibat buruk daripada maksiat. Lalu syaitan menghalanginya dari memandang akibat buruknya. Akhirnya ia tidak dapat melihat kecuali maksiat di hadapannya dan hanya kelezatan bermaksiat. Itu yang dipikirkan. Niatnya dengerin ceramah, ya kan? Syaitan keluar detek, ditambah syaitan manusia juga buat program-program, ya, bahkan program tafsir. Kita buka tafsir, ya, kalau lagi online muncul iklan. Iklannya menarik nih, aplikasi edit sekali klik langsung ganteng misalnya gitu kan, langsung cantik. Akhirnya aduh bagus ya, dipencet weh. Mulai masuk ke aplikasi apa, Play Store, install, edit, praktek berjam-jam. Nu tadina niatna bukan naon tafsir. Bisa begitu tuh, kerjasama syaitan minal jinnati wan nas. Kata jin, cok antum nunyi antum moal setan. Ya, didinya nyin aplikasi nawe tah asupkeun ke lamun ketika orang buka tafsir pun masukin iklan dulu yang menarik dulu, jangan langsung yang ini, karena orang lagi soleh nggak mungkin langsung kepada hal yang buruk. Kalau hal yang buruk misalnya orang pasti dia akan langsung tutup, tapi hal-hal yang membuat dia bisa berpaling iradahnya, di situ masuk waswasah. Lu tadinya pengen ada keinginan, robah hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nah itu jadi begitu. Ini syaitan masuknya begitu. Maka meningkatlah dari iradah, ya, keinginan bermaksiat menjadi bahkan azimah, menjadi azam tekad yang kuat untuk bermaksiat. Jadi baru keinginan engkau, tapi terus diperkuat oleh syaitan, dikumpulkan berbagai macam informasi menguntungkan. Kalau engkau lakukan ini, daripada kau ngaji, daripada kau ke masjid, daripada kau tilawah, daripada kau tadabbur, daripada dikumpulkan oleh syaitan. Seperti seorang lobby, ya, pelobi yang handal syaitan itu. Memberikan hal-hal yang membuat kita seolah-olah wah benar ini, udah ini yang lebih baik. Ini yang dilakukan oleh syaitan, kata Ibnu Qayyim. Lalu di ayat berikutnya, ya, apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia. Memang kata Nabi SAW, syaitan itu apa? Ya jari majrad dami, dia mengalir, dia berada di aliran apa? Darah. Dia masuk untuk terus membisiki. Makanya apa? Ya, Nabi SAW ditanya oleh seseorang, contoh waswasah begini, ada orang kata sahabat, ya Rasulullah, rajulun yajidu fi salatih, dia merasa buang angin ketika sholatnya, akhirnya batal lagi sholat, wudu deui, sholat lagi merasa buang angin, keluar lagi, wudu lagi, sholat lagi, terus asa buang angin, gitu terus ya Rasulullah. Nah, ini bahaya, waswas. Nggak beres-beres sholatnya, ya, bahkan ada sebelum sholat udah batal lagi, udah wudhu. Bahkan dulu kawan saya ada, dulu waktu saya pesantren, wudhunya diulang-ulang sampai 3, sampai 4, sampai 5 kali. Kenapa? Beres muka, tangan, kepala, nah asa ulangi deh, muka, tangan, beres kaki, alah tadi asa can doa dulu, terus dengan was begitu. Nah ini berbahaya. Maka apa kata Nabi SAW ketika urusannya tadi lagi sholat merasa buang angin? Ukurannya 2 kata Nabi, ya, la yansharif, jangan batalkan salat hatta, sehingga 2 hal, yasma'a sautan aw yajid rihan,
Ini ketentuannya. Kalau kita pernah mengalami perasaan buang angin ketika sholat, maka perhatikan dua hal ini. Apakah ditemukan suaranya, atau yang kedua ditemukan baunya. Ayat suara nanti, cek tadi teh. Ayat suara nanti. Kalau suara perut bukan kentut, plok 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 plok. Itu perut itu mah. Ya, bisa membedakan kan antara suara perut dan suara yang sudah keluar menjadi sebuah gas gitu ya. Nah, keluar ada suaranya. Tapi kan ada yang kentut tanpa suara, dan ini biasanya lebih dahsyat gitu kan. Nah, cek yang kedua, ada baunya enggak gitu. Ada baunya enggak? Kalau enggak ada, berarti dua alat bukti ini tidak ada. Ya, kalau tidak ada dua alat bukti ini, maka Anda dinyatakan tidak bersalah, gitu ya. Anda boleh melanjutkan sholat. Bagaimana kalau hanya ada satu alat bukti? Urusan ini mah walaupun hanya satu alat bukti, Anda dinyatakan telah batal, harus meninggalkan kursi Anda, gitu ya. Meninggalkan sholat. Tapi kalau dua, ya, itu diparah. Maka cek salah satu itu. Bunyi tapi enggak bau, sama gitu. Bunyi dan bau harus segera meninggalkan karena takut orang akan bau gitu. Nah, makanya harus dibiasakan untuk tidak mengganggu keyakinan. Contoh lagi sholat, lagi sujud, tercengkat-cengkat. Kunaon, ragu ternyata. Ya terus opat apa tilu apa opat, kela pikiran heula dihitung heula tadi teh rakaat kahiji naonnya suratna. Wah, lama ya, ngobrol sendiri itu enggak boleh begitu. Jadi gimana Ustaz? Satu, kalau kita ragunya benar-benar ragu, tetapkan yang paling sedikit jumlahnya. Kalau Isya 4 rakaat berarti ambil yang 3 rakaat. Lalu setelah itu tambahi 1 rakaat dan sujud sahwi. Kalau ragunya dikit, ada rasa ragu, maka kaidah mengatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan jangan digugurkan oleh keraguan. Artinya apa? Hilangkan langsung. Da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan. Udah tinggalkan aja. Jangan digugu begitu. Itu ketika kita terkena was-was. Ini adalah penyakit yang paling berbahaya kata Ibnu Qayyim, sehingga disebutkan secara khusus was-was. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi yang lebih dahsyat itu bukan dalam masalah itu saja. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal, dalam ibadah, dalam beramal soleh. Niat sodakoh terjadi sodakoh, niat berjamaah tidak jadi berjamaah, niat senyum ketemu saudara nggak jadi niat senyum, niat bersalaman nggak jadi bersalaman, niat segala macam masuk setan dari pintu awal, pintu irodahnya diganggu, keinginannya diganggu, was, bahkan berubah niat dari baik menjadi buruk, meningkat dari niat menjadi azimah, tekad bulat untuk kemudian berbuat buruk. Inilah kita butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk selalu diteguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang terakhir minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia. Artinya apa? Setan itu ada dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia. Mana yang lebih berat? Setan, jin atau manusia? Kenapa manusia, Pak? Kelihatan. Malah kelihatan bisa dilawan, Pak. Iya. Kalau setan jin, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur takut gitu. Setan manusia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia balas gitu kan. Nah, dikasih ayat kursi malah senang dia gitu kan, kasih ayat kursi karena dia pakai. Kalau gitu jangan kursi dibabetkan baru gitu. Ini saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi apa tadi yang mungkin ayat 1 sampai 3 kita sudah paham, hafal, yaitu adalah aku berlindung, katakanlah aku berlindung, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Robnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas,
sembahannya manusia, Tuhan sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang suka berbisik dalam dada manusia. Apa yang suka membisiki manusia dan bersembunyi, yang suka bolak-balik. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, yang suka membisiki fi sudurin nas, di dalam dada manusia, yakni qalbu, yaitu hati. Siapa? Minal jinnati wan nas. Maka lihat ya, perilaku ini bukan hanya dari jin, tapi juga ada manusia yang suka membisiki kan, yang suka membisiki. Dan kata para ulama, mohon maaf, bahwa ada yang lebih berat godaannya daripada syaitan jin. Itu adalah ketika manusia yang menjadi syaitan, terutama perempuan. Makanya disebutkan dalam Quran, kalau syaitan itu inna kaidasyaiton kana dha'ifa, makar syaitan melemah. Makar syaitan itu lemah. Tapi ketika menyebut tentang makarnya perempuan yang rusak agamanya, perempuan yang ya tidak takut sama Allah, yang sifat syaitan ada dalam dirinya, ini lebih berat. Maka disebutkan apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kalian perempuan, kunna, kalian perempuan, azim, lebih berat. Maka kalau perempuan itu solehah, lebih dahsyat daripada laki-laki yang soleh dalam memotivasi kebaikan. Tapi sebaliknya ketika perempuan itu perempuan yang durhaka, lebih apa? Lebih dahsyat, lebih susah, lebih berat daripada syaitan. Nah, disinilah makanya orang bisa jadi enggak tergoda oleh syaitan, ya, tapi pas digoda oleh perempuan, oleh istrinya, dia berubah pikirannya. Ini dulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jauhkan kita segala macam keburukan syaitan dan dari waswasah. Semoga Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat ragu dalam hati kita, dalam beramal soleh, dalam beribadah. Semoga Allah bersihkan jiwa kita, selamatkan hati kita. Allah jadikan hati kita qalban saliman. Allah jadikan lisan kita lisanan dzakiran. Allah jadikan hati kita hati yang khusyuk. Allah jadikan sisa umur kita menjadi tambahan kebaikan untuk kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.